Nah, di situ kita mengajak dan meminta gereja-gereja untuk uh, punya rasa empati, solidaritas, mendoakan mereka, mengambil ruang-ruang dan waktu-waktu kontemplatif yang secara khusus mengajak umat untuk melihat bahwa bahkan di tempat di mana peristiwa Natal itu berlangsung ribuan tahun yang lalu sedang tercabik-cabik dan terjadi proses dehumanisasi, ya, kehancuran kemanusiaan yang amat sangat, dan karena itu panggilan Natal sejatinya adalah panggilan solidaritas. Ya, karena di sini bisa terjadi intoleransi, misalnya dalam pembangunan rumah ibadah. Di tempat lain pembangunan rumah ibadah dirayakan lintas iman secara bersama-sama. Ya, itu selebrasi keberagaman. Tema Natal ini sungguh-sungguh mengajak kita ke Bethlehem, bukan ke Roma, bukan ke mall, ya. Kita ke Bethlehem di dalam panggilan kontemplatif untuk menemukan otentisitas diri kita. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Kali ini kami berada di kantor PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di seluruh Indonesia. Spesial untuk menyambut Natal, kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Jeki Manuputi. Kami akan berbincang-bincang tentang persiapan perayaan Natal, kemudian apa itu makna Natal, dan bagaimana Natal yang damai untuk kita semua. Kita akan temui Pendeta Jeki Manuputi. Pak Pendeta Jeki Manuputi, terima kasih kami sudah diterima di kantor PGI untuk wawancara khusus menjelang Natal. Ada beberapa yang akan kami tanyakan. Yang pertama ini, saya sapa Bung Jeki. Oke, baik. Bagaimana persiapan PGI menjelang Natal kali ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaan itu. Ya, persiapan kami tidak ada yang sangat khusus-khusus, ya, karena Natal tahun ini ya kurang lebih sama mengulang situasinya dengan tahun sebelumnya. Kecuali ketika situasi pandemik waktu itu. Itu memang persiapan-persiapan yang lebih spesifik dilakukan karena mesti bikin paket online dan lain-lain. Tapi Natal kali ini ya kita jalani apa adanya, ya. Teman-teman di kantor juga semua punya aktivitas Natal masing-masing di gereja masing-masing. Di kantor kita bikin perayaan kecil-kecil Minggu Advent ya sebelum libur, ya. Dan kita mendorong memberikan pesan-pesan Natal kepada gereja-gereja anggota. Nah, itu untuk skop kita di Indonesia. Tapi secara umum dunia kita kan sedang bergejolak ini ya, Bung Jeki ya. Di Timur Tengah peperangan, Ukraina juga perang, di Asia Timur juga panas. Itu bagaimana menyikapi keadaan seperti itu? Sangat banyak secara global tapi juga secara nasional. Jangan kita lupakan Papua, ya. Betul-betul bergejolak saat ini. Nah, di situ kita mengajak dan meminta gereja-gereja untuk punya rasa empati, solidaritas, mendoakan mereka, mengambil ruang-ruang dan waktu-waktu kontemplatif yang secara khusus mengajak umat untuk melihat bahwa bahkan di tempat di mana peristiwa Natal itu berlangsung ribuan tahun yang lalu sedang tercabik-cabik dan terjadi proses dehumanisasi, ya, kehancuran kemanusiaan yang amat sangat, dan ini mengajak kita untuk betul-betul melakukan kontemplatif Natal itu, dan Natal diselenggarakan, dirayakan tidak dengan berlebihan, tetapi dengan solidaritas dan keprihatinan yang tinggi terhadap dinamika-dinamika konflik, peperangan yang menghancurkan kemanusiaan, tapi juga kemanusiaan yang dihancurkan karena berbagai bencana yang terjadi di banyak tempat. Ya, jadi secara global seperti itu, tapi secara lokal itu yang kita perlu perhatikan ya. Betul, itu kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, secara nasional di daerah kita, ya, kita bicara kekerasan, kita bicara konflik itu terjadi dalam skala yang berbeda, bahkan yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga-keluarga, ya.
mengambil wajah dan bentuk yang lain tentunya. Karena itu panggilan Natal sejatinya adalah panggilan solidaritas, panggilan kepedulian. Dan kita nyatakan dalam berbagai bentuk dan kapasitas yang kita punya. Bahkan kalau kita punya kapasitas hanya untuk mendoakan, doakanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tadi saya garis bawahi, tidak perlu secara berlebihan dengan kesederhanaan. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Ya, tema Natal kali ini yang dikeluarkan PGI dan KWI, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu tema dengan daya refleksi yang harusnya sangat mendalam. Karena Bethlehem adalah simbol dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang tidak wah, ya, dibanding dengan Jerusalem, dibanding dengan Roma sebagai pusat pemerintahan. Bethlehem mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh Mika di Perjanjian Lama, kota yang kecil, Daud yang kecil dulu dipilih di Bethlehem dan menjadi besar. Jadi seluruh elemen Natal menegaskan sebuah kesederhanaan yang paripurna. Allah yang datang dalam wujud bayi kecil yang dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Ini seluruhnya adalah simbol-simbol tentang kesederhanaan. Allah yang solider dengan manusia, dan kesederhanaan itu bukan semata-mata diukur dari materi yang kita gunakan. Tapi yang paling penting, kesederhanaan itu berpusat pada hati. Allah yang menghampiri dan mengungkapkan cinta yang paripurna, yang unconditional, tanpa syarat dan tanpa batas. Itu kesederhanaan yang agung, yang harus kita terima, kita syukuri, dan kita nyatakan itu dalam relasi-relasi dengan sesama, manusia, ciptaan yang lain, termasuk dengan lingkungan hidup. Jadi nanti dalam perayaannya itu, ini yang lebih esensial, bukan makan minumnya, bukan yang lain-lainnya, begitu? Ya, dalam perjalanannya, Natal mengalami sesuatu yang kemudian berpusat pada perayaan-perayaan yang luar biasa, dan kadang-kadang itu menggeserkan kita dari hakikat Natal yang sesungguhnya, yang harus kita refleksikan, yang harus membawa kita pada sukacita sempurna bahwa kita dicintai. Sukacita sempurna bahwa kita dipedulikan. Dan dipedulikan oleh Allah yang bersolidar mengambil bagian dalam merupa kita. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh menjangkarkan sukacita dan syukur kita pada saat Natal. Jadi bangun itu di dalam sikap kontemplatif yang sederhana, dan nyatakan itu juga dalam relasi-relasi yang sederhana yang penuh makna kepada orang lain yang membutuhkan. Satu hal yang biasa disiagakan itu dalam tiap perayaan agama itu adalah soal keamanan. Nah, bagaimana gereja mungkin berkoordinasi dengan aparat, ormas untuk menjaga keamanan? Saya kira dalam skala yang lebih paripurna, gereja harus selalu berkoordinasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau gereja sudah bisa menjadi sahabat terhadap komunitas-komunitas yang lain dalam kesehariannya, maka tidak harus menunggu peristiwa-peristiwa khusus. Spontanitas itu akan selalu muncul. Karena itu kita melihat banyak ormas yang tanpa request gereja pun, mereka datang dan menawarkan diri untuk menjaga keamanan dan lain-lain. Dan saya kira itu karakter dasar di dalam keguyuban budaya kita. Saling mengunjungi, saling menjaga, saling memelihara. Memang ada kasus-kasus yang membuat itu menjadi sesuatu yang spesial untuk diamati, kasus kekerasan, intoleransi, dan lain-lain. Tapi saya kira dalam Natal kita tidak perlu harus secara khusus. Gereja punya pengamanan internal sendiri, percayakan itu kepada aparat keamanan juga yang memang punya tugas untuk mengamankan peribadahan-peribadahan dalam event-event tahunan yang khusus, tetapi juga dalam persaudaraan sebangsa dengan komunitas-komunitas yang non-Kristiani. Kita rawat kebersamaan, dan mereka bisa menjadi bagian yang menjaga keamanan atau yang memperhatikan, merawat, menggaransi keamanan ketika
Natal berlangsung. Ya. Seperti di daerah yang lain juga kan kemajemukan itu kan terjadi di mana-mana. Indonesia adalah wilayah atau negara yang majemuk. Mungkin apa yang bisa diadopsi dari kampung halamannya Bung Jeki untuk skup nasional? Begini ya, kemajemukan Indonesia ini kan besar sekali. Ya, kita tidak bisa hanya terfokus pada beberapa kasus atau kasus-kasus intoleransi yang seringkali muncul di media, lalu kita mengklaim bahwa Indonesia seperti itu. Ya, karena di sini bisa terjadi intoleransi misalnya dalam pembangunan rumah ibadah. Di tempat lain pembangunan rumah ibadah dirayakan lintas iman secara bersama-sama. Ya, itu selebrasi keberagaman. Dan banyak yang seperti itu, termasuk dari tempat saya. Kami pernah berkonflik, berdarah-darah. Ya, itu pengalaman yang tidak boleh terulang oleh kami ataupun oleh kelompok manapun di negeri ini. Belajarlah dari kepahitan dan dampak yang kami tuai dari konflik antar agama seperti itu. Tapi kami juga punya contoh baik tentang bagaimana menyelesaikan, bagaimana berdamai, bagaimana membangun integritas sosial, bagaimana membangun kerukunan dan anyaman tikar sosial itu kembali, integritas sebagai komunitas yang bersaudara, yang saling peduli, sekalipun dengan latar belakang iman yang berbeda. Dan kita memanfaatkan banyak hal untuk itu, media dan medium yang kita pakai. Ya. Anak-anak muda memakai seni untuk itu, ya. Kepedulian karena kita punya persoalan-persoalan kemanusiaan yang sama, yang diekspos untuk kita lihat dan kita kerjakan bersama-sama, supaya kita membayar hutang masa lalu, ya, yang konflik yang membelah masyarakat dan korban bagi anak-anak kita. Jadi banyak hal bisa menjadi perekat ya, Bung ya. Betul, sangat banyak kita punya, ya, yang di dalam keseharian kita, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ya. Orang lain di luar komunitas budaya Indonesia melihat itu sebagai sesuatu yang mahal. Ya. Silaturahim misalnya. Ya. Dan kita punya banyak istilah lokal untuk silaturahim. Istilah lokal yang ketika kita pakai itu, kita merasa ada tanggung jawab budaya. Tanggung jawab budaya untuk melaksanakannya, untuk melakukannya. Ya, oke. Sekarang ini selain persoalan keamanan juga ada bencana di beberapa tempat. Sukabumi, Karawang, kemudian di NTT Gunung Meletus. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka? Persekutuan gereja-gereja di Indonesia misalnya punya unit khusus dalam kaitan dengan kebencanaan, ya. Ya, terakhir di Jawa Barat itu kita turun penuh, ya, kita bekerja sama dan berjejaring dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga untuk penanggulangan bencana, termasuk dari lembaga-lembaga keumatan lainnya. Jadi itu merupakan kerja-kerja lintas iman yang harus didorong. Nah, gereja sejatinya terpanggil sungguh-sungguh untuk bisa memberi diri dalam situasi-situasi itu. Gereja terlatih bahkan sejak awal kekristenan, masih abad kedua, abad ketiga, ketika pandemi terjadi, ya, wabah terjadi di Kekaisaran Romawi dan ya hampir orang-orang penduduk Roma keluar dan sekian ribu meninggal, dan orang-orang Kristen, enklave kecil dari orang-orang Kristen saat itu memberi diri sungguh penuh, dan itu tercatat secara historis. Artinya sejak awal gereja terpanggil, kekristenan terpanggil untuk menjadi berkat, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit, bahkan ketika dia dalam kondisi yang sulit. Itu prinsip dasar yang harus kita miliki, sehingga dalam situasi bencana alam, bencana kemanusiaan, ya, dia betul-betul harus mengalir keluar. Dia harus betul-betul bisa mengkonsolidasikan seluruh kapasitas yang dia punya untuk membagi, untuk sharing dengan mereka yang membutuhkan. Dan itu dilakukan. Itu dilakukan oleh komunitas Kristen di negeri ini dalam kerjasama lintas iman. Selalu bencana seperti itu menjadi tantangan di mana kita tiba-tiba berdiri bersama sebagai keluarga, apapun latar belakang agama, etnis, dan lain-lain. Jadi semuanya lebur. Semuanya lebur, dan itu Indonesia sangat terkenal soal itu. Kita ribut di politik, tiba-tiba bencana semuanya nyatu. Ya, itu menarik. Ada survei mengatakan Indonesia itu negara yang paling dermawan walaupun kondisinya perekonomiannya jauh di bawah. Ya.
atau kondisi perekonomiannya jauh di bawah, mereka selalu bisa menjadi berkat. Iya. Nah, Oke, untuk Bung Jaki sebagai pendeta, apa pesan untuk umat dalam perayaan Natal kali ini? saya kira perayaan Natal kali ini membutuhkan kontemplatif yang sangat mendalam, ya. Eh, Tema Natal ini sungguh-sungguh mengajak kita Ya, oke. ke Bethlehem, bukan ke Roma, Ya, oke. bukan ke mall, ya. Kita ke Bethlehem di dalam panggilan kontemplatif untuk menemukan otentisitas diri Ya, kita, oke. Oke. otentisitas keluarga kita sebagai orang-orang yang tidak layak tapi dicintai, Oke. orang-orang yang tidak layak tapi Allah peduli. Hmm. Itu harus menjadi dasar untuk kita penuhi hidup kita dengan sukacita yang sangat berlimpah. Ya. Sebab hanya orang-orang yang meyakini bahwa dia dicintai, dia mampu membagi cinta yang genuine kepada orang lain yang membutuhkan. Hanya orang-orang yang merasa bahwa dia sungguh-sungguh dipedulikan, dia akan mampu membagi kepedulian kepada orang-orang yang tidak dipedulikan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa dia tidak terbuang, maka dia juga akan membagi kepedulian untuk mereka yang terbuang. Dan peristiwa Natal ini adalah peristiwa untuk kita menemukan bahwa kita sungguh-sungguh dicintai, kita sungguh-sungguh dipedulikan, kita sungguh-sungguh dibersamai dan disahabati oleh Allah yang datang secara sederhana dalam rupa bayi kecil di palungan. Dan ini harus menjadi peristiwa keluarga, setiap keluarga, peristiwa setiap pribadi, sebuah siara iman yang memberikan kita kekuatan untuk berdiri di tengah situasi apapun kita berada, bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit, tapi sekaligus memberikan kita keteguhan untuk berbagi dan menjadi berkat. Jadi semua insan, baik itu pendeta maupun umat biasa, harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar ya, Bung ya? Ya, kalau kita bisa memulai itu pada diri kita, kalau kita bisa memulai kedamaian itu di dalam keluarga kita, maka kita bisa dengan mudah mengalirkannya. Karena itu telah menjadi karakter dari sebuah keguyuban keluarga, menjadi karakter dari diri sendiri. Ya, kita dengan atau secara spontan bisa membaginya bagi lingkungan di sekitar kita, mulai dari lingkungan yang paling kecil di sekitar kita, ya tetangga-tetangga kita dan lain-lain. Ya, tidak perlu dalam hal-hal yang besar yang kita pikirkan mewah-mewah dan lain-lain, hadiah-hadiah yang besar untuk peduli dengan orang lain. Banyak orang bertanya, "Pak, saya tidak punya apa-apa, bagaimana saya menyatakan kepedulian dengan orang lain?" Ya, saya bilang Tuhan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang memungkinkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang tidak didengar, dijauhi. Ketika kita datang dan kita sediakan telinga kita untuk mendengar, itu jadi berkat yang luar biasa. Ada orang jijik kepada mereka di sekitar kita. Orang tidak mau bersalaman, tidak mau menyentuh mereka. Ketika kita menyentuh mereka, kita bersalaman dengan mereka, itu jadi berkat yang luar biasa. Ada orang yang tidak bisa berbicara karena orang tidak mau berbicara dengan mereka. Ketika kita datang, kita bercakap-cakap dengan mereka, kita berbicara dengan mereka, mereka merasa punya teman. Ya, mereka tidak sendiri. Ini hal-hal yang membuat kita bisa melakukan atau membagi kebaikan-kebaikan kecil dengan dampak dan efek yang sangat besar. Dan kalau itu kita latih, kita inkubasi dari tengah keluarga kita untuk saling peduli, untuk saling membangun kedamaian, untuk saling mengelola keadilan, maka kita punya modal yang cukup kuat untuk membagi itu keluar. Ya. Apa pesan Bung Jaki untuk pemimpin dunia agar beberapa wilayah yang sekarang konflik ini bisa reda, bisa damai? Ya. Saya kira memang para pemimpin ya harus bisa menahan diri, merasa cukup. Ini prinsip-prinsip moral yang betul-betul harus didalami dan dikelola, dilatih untuk menjadi tindakan-tindakan yang konkret. Ya. Konflik terjadi ketika orang melangkahi batas-batas apa yang ia butuhkan, ya, untuk mengeruk apa yang dia inginkan, termasuk mengambil dari apa yang orang lain butuhkan. Nah, ini
itu dalam bentuk batas-batas wilayah, itu dalam bentuk keuangan, itu dalam bentuk kuasa perebutan dan lain-lain. Ketika orang ya menjadi rakus, ya tidak lagi bisa menahan diri untuk apa yang secukupnya dia perlukan, maka potensial konflik bisa terjadi. Mereka diharapkan ya bisa mengulurkan tangan dan melihat membangun solidaritas berdasarkan perspektif korban. Ya. Kita tidak melihat pada diri kita dan ego kita semata, tapi melihat bahwa dampak dari segala sesuatu yang kita kelola secara salah adalah berjatuhnya korban dengan tidak terkira. Dan korban ini ya akan panjang ke depan karena trauma dan pemulihan itu butuh waktu ya sangat luar biasa. Dan solidaritas sosial. Ya, solidaritas sosial untuk melihat ya bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang terjadi membutuhkan ya, kebersamaan, membutuhkan empati, ya, membutuhkan kepedulian untuk kita menjaga mengembalikan tatanan-tatanan yang seimbang dalam relasi-relasi kuasa yang ada, dalam relasi-relasi personal, dalam relasi-relasi antar kelompok yang ada. Saya pikir Natal mengajak kita untuk masuk di dalam kontemplasi kemanusiaan yang sangat dalam untuk kembali mempertanyakan siapa kita di hadapan Dia yang datang, Allah yang datang dan menyapa kita, dan dari refleksi itu kita juga merumuskan jawaban terhadap pertanyaan akan kemana kita pergi dan jadi seperti apa dalam relasi dengan sesama dan dengan lingkungan. Oh iya, selamat Hari Natal 2024 ya, dan selamat menyongsong tahun baru 2025 bagi pemirsa, bagi penonton, bagi pencinta Voice of Indonesia. Semoga di dalam suasana Natal kita memiliki kedamaian yang utuh, yang penuh, dan kita bisa berbagi dengan sesama kita apapun latar belakangnya dan menjadikan Indonesia menjadi rumah yang nyaman, rumah yang damai, rumah yang adil, rumah yang aman bagi kita semua. Biarlah Voice of Indonesia menjadi suara kebangsaan, suara kemanusiaan, suara cinta kasih. Tuhan menyertai. Terima kasih Bung Jaki untuk perbincangan kali ini. Semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih. Siap. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pendeta Jaki Manuputi. Semoga perbincangan ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai ketemu di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.